Halo, kembali lagi dengan saya Temi Setiawan. Pada pertemuan yang ke-9 ini, saya akan membahas bagaimana menyusun laporan keuangan dalam perusahaan dagang. Nah, pada pertemuan ke-6 kita pernah membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tentunya pada perusahaan dagang memiliki kompleksitas tertentu. Pada perusahaan jasa kita akan melakukan perform service, mengakui sebagai pendapatan jasa, dan mengakui beban-beban lainnya di dalam laporan laba rugi ya. Nah, tetapi dalam perusahaan dagang tentunya ada kompleksitas tertentu, yaitu kita harus membeli dulu dari vendor, kemudian kita akan menjual kembali kepada konsumen. Nah, pada kesempatan sesi 9 ini saya akan membahas bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan dagang yang meliputi adalah laporan laba rugi dan tentunya laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, namun nanti ada tambahan yaitu laporan laba ditahan. Nah, di sini contoh soal yang saya gunakan berbentuk PT ya, sedikit mengganti variasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana jika bentuk badan usahanya adalah perseroan terbatas dengan pemegang saham sebagai pemilik modalnya ya. PT Jaya Sakti di dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, diasumsikan kita sudah memegang informasi neraca saldo setelah penyesuaian di 31 Desember 2021. Informasinya dari kas sampai dengan itisar laba rugi di bawah ada ya, karena penyesuaian atas persediaan barang dagang membutuhkan informasi persediaan awal dan persediaan akhir yang secara teknik akuntansi akan mempengaruhi ada namanya buku besar, itisar laba rugi ya. Nah, jadi silakan untuk dilihat terlebih dahulu. Jika ada yang mau mengcopy, screenshot, silakan biar lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran di dalam video ini ya. Dari kas, kemudian ada terusnya sampai dengan itisar laba rugi ya. Informasi ini kita akan olah menjadi laporan keuangan. Tahapan pertama untuk nanti mempermudah dalam laporan laba rugi, kita comot dulu satu bagian, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita mau menghitung berapa sih nilai dari barang yang sudah kita jual ya kepada konsumen. Yang pertama kita mulai dengan menentukan dulu persediaan awal. Persediaan awal kita bisa ambil informasi dari kartu stok perusahaan misalnya, atau di dalam informasi ini kita ambil informasi persediaan awal dari itisar laba rugi sisi yang debit 7.600.000 ya. Saya ambil dari sana ya, 7.600.000. Kemudian ada informasi apa lagi, yaitu ada pembelian. Berapa sih barang yang kita beli selama satu periode? Saya ambil di sini. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian adalah sama, ini udah ada informasinya ya. Saya kali -1 karena akan mengurangi pembelian. Ada potongan pembelian juga sama. Potongan pembelian juga adalah ini. Kita kali -1. Oke, pembelian dikurangi retur, pembelian dikurangi potongan pembelian akan memunculkan namanya pembelian bersih. Pembelian bersih ini ya. Oke. Kemudian kadang-kadang dalam pembelian kita harus membayar ongkos angkut. Nah, ongkos angkut tersebut akan menambah nilai pembelian. Jadi namanya beban angkut pembelian. Nah, ini beban angkut pembelian nih. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi namanya harga pokok pembelian. Oke, sebentar. Ini ada kesalahan teknis. Sebentar, saya mendelete ya. Oke. Harga pokok pembelian. Jadi kalau kita bayangkan kita punya awalnya 7.600.000, kemudian pembelian 63.060.000, maka akan mendapatkan di sini adalah barang siap jual. Barang yang siap jual. Ini nggak bisa, saya tulis manual saja. Barang siap jual 63060. Dah. Kemudian ada persediaan akhir. Persediaan akhir adalah ini. Jadi kita namakan namanya harga pokok penjualan.
harga pokok penjualan. Jadi harga dari barang yang kita jual, ya. Setelah kita mendapatkan hasil penjualan, pasti ada harga pokoknya nih dari barang yang kita jual, 60.660. Oke, kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu adalah laporan laba rugi PT Jaya Sakti. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Kalau kita mengerjakan laporan laba rugi, ingat ada 4 bagian. Jadi, kalau saya biasanya mempelajari laporan laba rugi, saya ingat ada 4 part yang harus kita ingat. Yang pertama adalah penjualan bersih. Mencari penjualan bersih, komponennya adalah penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Penjualannya sama dengan penjualan. Retur penjualannya saya ambil. Potongan penjualan juga sudah ada. Saya coba jumlahkan di sini. Nah, di mana potongan dan retur penjualan akan mengurangi nilai penjualan menjadi penjualan bersih. Oke. Part yang kedua namanya harga pokok penjualan. Nah, sebenarnya harga pokok penjualan kita sudah hitung. Ini udah ada di atas. Nah, itulah tadi saya bilang, kenapa kita melepas ini dulu perhitungannya, mempermudah pada saat penyusunan laporan laba rugi. Nah, sebenarnya di harga pokok penjualan ini kita bisa saja meng-copy paste ini ke bawah ya. Tetapi karena sudah dihitung di atas harga pokok penjualan, ya saya asumsikan saya tinggal mengambil angkanya saja ya. Nah, ketika penjualan dikurangi dengan harga pokoknya menjadi laba kotor. Laba kotor adalah penjualan setelah diselisihkan dengan harga pokok penjualannya. Kemudian part yang ketiga adalah kita masuk kepada beban operasional. Beban operasional harus terbagi atas beban penjualan dan satu lagi adalah beban administrasi dan umum. Beban penjualan menampung semua transaksi yang terkait dengan aktivitas penjualan kita, aktivitas di toko. Seperti apa? Seperti beban gaji karyawan toko. Ada di situ. Kemudian ada beban sewa toko. Kemudian ada beban iklan. Kalau misalnya utilitas atau peralatannya dipecah menjadi toko dan kantor, kita pisahkan. Nah, fungsinya sih sebenarnya lebih ke arah analisis nantinya ya. Karena topik kita pada sesi ini adalah bagaimana menyusun laporan yang lebih dahulu, maka saya hanya memperkenalkan lebih dahulu bahwa di dalam beban operasional kita bagi dua. Ada beban penjualan, ada beban administrasi dan umum. Nah, di sini beban gaji karyawan toko kita ambil di sini. Kemudian beban sewa toko juga udah ada. Kemudian beban iklan sudah ada. Kita tinggal jumlahkan. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, bagian berikutnya adalah beban administrasi dan umum. Administrasi dan umum. Yaitu kita masukkan adalah beban gaji karyawan kantor. Apalagi ada beban penyusutan peralatan. Ada lagi beban utilitas. Beban gaji karyawan kantor ada di sini. Beban peralatan, penyusutan ada juga. Beban utilitas ada di sini. Nah, mudah-mudahan tidak salah angka ya, sambil dibantu melihat. Akuntansi memang harus teliti nih. Jadi kita melihat informasi dan mengolah menjadi mengambil data itu harus hati-hati sekali ya. Di sini adalah beban total beban operasional ya. Total beban operasional adalah ini. Nah, kalau kita tutup ini namanya adalah laba operasional.
Kemudian bagian keempat adalah pendapatan dan beban luar usaha. Berarti bukan merupakan pendapatan dan beban yang utamanya dalam sebuah perusahaan ya. Contohnya apa di sini? Ada pendapatan bunga bank. Bunga bank. Tentunya ada juga beban bunga pinjaman di sini ya. Nah, pendapatan bunga bank udah ada. Beban bunga pinjaman juga sudah ada. Kita jumlahkan. Oke. Menjadi laba bersih sebelum pajak. Jadi ada laba sebelum pajak nih, berapa ya? Yaitu adalah laba operasional dalam hal ini dikurangi dengan pendapatan dan beban luar usaha, karena pendapatan dan beban luar usahanya lebih besar nilai beban dibanding pendapatannya. Jadi ada laba bersih sebelum pajak, ada beban pajak. Beban pajak itu adalah ini. Udah ada ya. Nah, maka kita mendapatkan yang namanya laba bersih setelah pajak. Ini adalah laba bersih setelah pajak. Selesai laporan laba rugi kita. Dibagi atas 4 bagian: penjualan bersih, harga pokok penjualan, beban operasional, dan pendapatan dan beban luar usaha. Kemudian laporan yang kedua yang akan kita ambil adalah, kita copy dulu, laporan laba ditahan. Apa sih laba ditahan? Laba ditahan adalah bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang sahamnya. Kenapa? Karena dikumpulkan dalam perusahaan untuk ekspansi usaha di kemudian waktu, mengantisipasi kerugian usaha di kemudian waktu, dan seterusnya. Maka ada namanya laporan laba ditahan. Dimulai dengan laba ditahan awal. Laba ditahan awal kita udah punya informasinya nih. Kita ada laba ditahan. Nah, unsur mempengaruhi laba ditahan adalah laba bersih setelah pajak tentunya, yaitu udah dapat nih informasinya. Kemudian ada dividen. Dividen itu adalah bagian dari laba yang dibagikan untuk pemegang saham. Kita juga punya dividen 3 juta. Kita sempat membagikan dividen kepada para pemegang saham. Nah, kombinasi kedua ini kita lihat ya, ini tambah ini. Nah, maka akan muncul yang namanya laba ditahan akhir periode. Oke. Setelah laporan yang kedua ini, kita masuk laporan yang ketiga, yaitu adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Saya siapkan dulu ya template-nya. Dalam menulis laporan neraca, yang penting pertama judulnya PT Jaya Sakti. Laporan posisi keuangan atau sering disebut dengan neraca. Nah, di sini penanggalannya adalah pada saat 31 Desember 2021. Jadi bukan untuk periode yang berakhir, tetapi pada 31 Desember, karena informasi dalam neraca akan selalu terus berubah per periode waktu. Hari ini 31 Desember, besok transaksi aja sudah akan mempengaruhi neraca sebenarnya. Jadi per 31 Desember di sini laporan posisi keuangan atau neraca akan mempertanggungjawabkan bagaimana posisi aset perusahaan, liabilitas, dan ekuitas. Karena penentunya adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ya. Kemudian ini udah saya siapkan dulu template-nya. Oke, sip. Aset dibagi atas aset lancar. Aset lancar itu isinya kas, piutang usaha, persediaan, barang dagang. Kemudian ada lagi adalah perlengkapan. Sewa tadi ada ya. Sewa dibayar di muka. Perlengkapan. Ada aset tetap atau aset tidak lancar. Jadi bisa disebut dengan aset tetap atau aset tidak lancar, ya. Terdiri dari peralatan.
akumulasi penyusutan peralatan. Kita tinggal lihat ya, kasnya itu berapa nih? Kasnya adalah ini. Kemudian piutang juga udah ada angkanya. Oke. Jangan sampai saya salah ambil nih. Persediaan barang dagang. Sewa dibayar di muka. Perlengkapan. Kemudian peralatan. Dan akumulasi penyusutan itu harus nilainya mengurangi peralatan. Kenapa? Karena akumulasi penyusutan menunjukkan berapa bagian daripada peralatan yang udah dipakai. Jadi kalau kayak gini kita akan lihat bahwa peralatannya 100 juta, tapi kita sudah menggunakan manfaat dari peralatan 1.550.000. Sehingga nilai buku, kita sebut dengan nama nilai buku peralatan adalah 98.450.000. Jadi nilai buku merupakan selisih daripada peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, ya. Akumulasi penyusutan setiap periode akan naik, menunjukkan berapa? Artinya apa? Peralatan tersebut semakin waktu akan digunakan sehingga nilai bukunya makin akan kecil. Ya, seperti kita punya laptop, kita beli baru harganya 5 juta. Setelah kita pakai 1 tahun, nilainya akan berkurang 4 juta jadinya. Tahun kedua jadi 3 juta, tahun ketiga jadi 2 juta. Mungkin di tahun kelima sudah tidak ada value-nya. Kenapa? Sudah sangat rusak laptop kita. Nah, itulah jadi nilai peralatan tidak boleh dirubah, akumulasinya makin lama akan meningkat dan nilai bukunya akan menurun seiring pemakaian sampai dengan aset tersebut usang, ya. Nah, ini kita jumlahkan untuk aset lancar, ada aset tetap. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai total aset. Oke. Sisi satu lagi adalah liabilitas, dimulai dengan liabilitas atau hutang lancar. Ya, bukan hutang jangka pendek sih. Sebenarnya mirip aja, cuman biasa kita menyebutnya hutang jangka ya ada hutang lancar lah ya. Hutang lancar ini terdiri dari apa nih? Dalam soal kita ada utang usaha, ada utang gaji. Nah, ada juga nanti ada utang jangka panjang di sini. Utang bank contohnya. Ada ekuitas pemilik. Ekuitasnya ada modal saham dan laba ditahan. Yuk kita isi. Utang lancar kita tandain dulu di garis biar rapi, jangka panjang dan ekuitas. Oke, utang usaha itu terdiri dari utang usaha udah ada. Kemudian utang gaji. Kemudian hutang bank sudah ada juga. Kemudian modal saham udah ada. Dan laba ditahan, ambil angka yang di sini. Hati-hati ya. Ambil angka yang laba ditahan yang sudah ada nih. Oke, saya tandain dulu ya. Jadi angka ini ambil dari mana kita tahu. Oke, kita ambil dari sini. Jadi akan sama. Nah, kita lihat ya. Biasanya kalau di akuntansi itu deg-degan di tahap-tahap terakhir nih. Karena katanya harus balance, harus seimbang. Kita lihat apakah sama atau tidak di sini. Kita jumlahkan juga. Oke. Berarti di sini adalah total liabilitas dan ekuitas. Ini tambah ini, tambah ini. Sip. Ternyata sudah sama sehingga laporan kita sudah selesai ya. Ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan di akhir periode pembukuan. Ya, demikian pembahasan untuk minggu ini. Kita akan ketemu di pembahasan yang ke-10 nantinya. Terima kasih.